Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Indriastana Prabaunsara. Yang kedua ada Jepri Awaludin. Yang ketiga ada Yoga Aswin Pratama. Yang keempat ada Ardana Bamantino. Yang kelima ada Cindy Anggraini. Dan yang terakhir ada Rahmadi. Kemudian saya akan memberikan kepada Jeffrey Awaludin untuk menjelaskan. Kepada Jeffrey, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan situs web alma mater perguruan tinggi menggunakan PHP dan MySQL. Latar belakangnya, perkembangan internet dan network akhir-akhir ini telah membuat institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi membutuhkan sebuah situs web untuk mempermudah para mahasiswanya dalam memperoleh berbagai macam informasi mengenai kampus. Mahasiswa dalam hal ini tidak hanya meliputi mahasiswa yang masih menjalani pendidikan di perguruan tinggi tersebut, melainkan juga mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya atau yang disebut sebagai alumni. Salah satu media yang dapat dipakai untuk menjembatani hubungan antara alumni dengan pihak perguruan tinggi adalah internet, khususnya situs web. Aplikasi web tidak lagi terbatas sebagai pemberian informasi yang statis, melainkan juga mampu memberikan informasi yang berubah secara dinamis dengan cara melakukan koneksi terhadap basis data. Baiklah, selanjutnya tujuan dan pembatasan masalah. Yang pertama, tujuan. Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah mendesain, mengimplementasikan, dan menganalisa sebuah situs web untuk alma mater perguruan tinggi. Yang kedua, pembatasan masalah. Masalah yang dibahas pada tugas akhir ini adalah pembuatan situs web alma mater perguruan tinggi yang berguna untuk para alumni dan pihak perguruan tinggi yang meliputi data statistik jumlah lulusan dan pekerjaan alumni, data personal para alumni, dan forum yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan para alumni atau perguruan tinggi yang diimplementasikan di jurusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro dengan menggunakan bahasa PHP dan MySQL. Baiklah, selanjutnya dukungan PHP dan MySQL terhadap web. PHP atau disebut dengan Hypertext Processor pertama kali diperkenalkan oleh Ramus Lerdorf pada tahun 1995 untuk keperluan dinamisasi website pribadinya. PHP juga memenuhi kebutuhan akan bahasa scripting server-side yang sederhana, kuat, dan memiliki konektivitas dengan beragam database server. Selanjutnya, MySQL. MySQL merupakan database server yang berhubungan erat dengan PHP. MySQL adalah sistem manajemen basis relasi yang bersifat terbuka atau open source. Sistem manajemen basis data ini adalah hasil pemikiran dari Michael Widenius, David Axmark, dan Alan Larson pada tahun 1995. Tujuan awal ditulisnya program MySQL adalah untuk mengembangkan aplikasi web. MySQL menggunakan bahasa standar SQL, Structured Query Language, sebagai bahasa interaktif dalam mengolah data. Perintah SQL sering disebut dengan query. Baiklah, selanjutnya ada analisa dan perancangan. Di sini menggunakan Entity Relationship Data (ERD), sistem pengendalian data alumni. Digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, seperti pada diagram aliran data. Setelah menentukan entitas, maka dibuat terlebih dahulu model data konteks pada sistem pengendalian data alumni pada situs alma mater perguruan tinggi. Selanjutnya ada normalisasi untuk mencegah penciptaan struktur tabel yang kurang fleksibel dan untuk mengurangi ketidakefisien perlu dilakukan normalisasi terhadap tabel atau atribut dari entitas-entitas yang sudah terbentuk.
Aturan-aturan normalisasi dinyatakan dalam istilah bentuk normal. Baik, selanjutnya ada diagram aliran data atau data flow diagram (DFD). Kesatuan luar ini merupakan sumber arus data ke sistem informasi serta tujuan penerima arus data hasil. Dari proses sistem informasi, diagram konteks menggambarkan hubungan masuk atau keluar antar sistem dengan kesatuan luar. Baiklah, selanjutnya implementasi dan pengujian. Dalam pembuatannya ada pembuatan basis data. Yang pertama ada halaman home, yang kedua ada halaman alumni, yang ketiga ada halaman profilku, yang keempat ada halaman forum, yang kelima ada halaman query. Baiklah, kesimpulan. Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Basis data pada situs alma mater perguruan tinggi 4 tabel dengan relasi antar tabel yang memenuhi persyaratan kondisi bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Basis data sangat dibutuhkan dalam pembuatan situs web karena distribusi data dalam situs tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa basis data. Pada sistem pengendalian data alumni pada situs alma mater perguruan tinggi ini, 4 kesatuan luar yang terlibat, yaitu alumni, data alumni, pengunjung situs non-alumni, dan anggota alumni. Pembuatan situs ini merupakan salah satu langkah untuk melakukan efisiensi dan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jeffrey Awaludin yang telah menyajikan presentasi ini. Baiklah, saya akan menutup presentasi ini. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.